Demon City diadaptasi dari manga populer berjudul Onigoroshi, karya Masamichi Kawabe, yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga November 2024. 10 manga ini dikenal dengan alur ceritanya yang gelap dan penuh ketegangan, serta penggambaran dunia yang keras dan penuh misteri. Kini, cerita tersebut dihidupkan kembali dalam bentuk film yang disutradarai oleh Seiji Tanaka. Pernahkah kalian membayangkan terbangun setelah 12 tahun koma hanya untuk menemukan bahwa hidup kalian telah hancur dan kota kalian dikuasai oleh geng bertopeng menyeramkan? Inilah yang dialami Shuhei Sakata, tokoh utama dalam film Jepang terbaru Demon City. Mari kita telusuri lebih dalam kisah Shuhei Sakata, seorang mantan pembunuh bayaran legendaris yang dikenal sebagai Immortal Hitman. Di awal cerita di sebuah kota yang bernama Shinjo, Sakata diberi tugas untuk menghabisi salah satu kelompok mafia di kota Shinjo. お前らどういうつもりなんだと。それでそしたら指図してくるならこの町新庄市牙を抜くと新庄市のあと人間と歴史。わかりません。Setelah Sakata melakukan tugasnya dengan berjalan lancar, Sakata mengatakan pada rekan kerjanya akan berhenti bekerja sebagai pembunuh bayaran. Sakata ingin menjalani sisa hidup bahagia bersama keluarganya, akan tetapiちょっと背伸びたのかな。伸びた。じゃあ後で測ってみようか。よいしょ。はい。tiba-tiba Sakata kedatangan pria-pria misterius bertopeng yang mengaku sebagai kelompok organisasi bayangan Kimengumi. Aoi, istri Sakata, dengan ketakutan memohon untuk melepaskan Rio putri Sakata untuk dilepaskan. Tanpa belas kasihan, salah satu pria bertopeng menembak Aoi. Sakata. Kisah itu berpusat pada Shuhei Sakata yang dituduh membunuh istri dan anaknya serta gagal bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Meskipun sebenarnya tidak bersalah, ia dikirim ke rumah sakit penjara dan menghabiskan 15 tahun dalam kondisi cacat. बात समझा दूंगा आपको पैसे अच्छा मुझे अभी जाना होगा करता हूँ Kini Sakata telah bebas dari hukumannya. Sunohara yang menjabat sebagai wali kota Shinjo mengadakan jumpa pers. Sunohara berkata,
beberapa bulan lagi akan mengadakan pembukaan resor terpadu Mahoroba yang dilengkapi fasilitas konferensi internasional. Kita kembali pada Sonohara di saat jumpa pers Sonohara. Salah satu wartawan mempertanyakan sebuah fakta yang terjadi di kota Shinjo. Wah, cari mati nih orang. 決にお願いします。ああ、すいません。新庄市がいい町へ変貌したことを強調されていました。不可解な事件事象があまりに多発していることについて。増加や反対派のリーダーの警察がいつそんな発表をご存知のはずでしょう。じゃあ次の方。 Namun, ia berhasil bertahan dan terbangun dari koma setelah 12 tahun menemukan kota yang telah berubah sepenuhnya di bawah kendali kelompok kejam tersebut. Dua belas tahun berselang, dalam kondisi fisik yang tidak lagi sempurna dan harus menggunakan kursi roda, Sakata kembali ke Shinjo dengan tekad, membalas dendam dan merebut kembali wilayah yang kini dikuasai oleh musuhnya. Dalam keadaan kondisi fisik Sakata menggunakan kursi roda, Sakata dirawat oleh orang suruhan rekan kerja Sakata untuk menjaganya. Anak buah Kimengumi mendapat tugas untuk membereskan wartawan yang mempertanyakan keadaan kota Shinjo. Masih ingatkah kalian geng Yakuza Konogumi yang diratakan oleh Sakata? Salah satu anggota Konogumi yang selamat memberikan informasi apa yang terjadi pada kota Shinjo pada 12 tahun yang lalu. Pada saat itu Sunohara tepat menjadi wali kota Shinjo. Mantan anggota Konogumi juga memberitahu bahwa Kimengumi memperluas kekuasaannya melalui perdagangan narkoba dan perdagangan manusia. Pada suatu hari, pihak kepolisian sekaligus anggota Kimengumi mengetahui Sakata di rumah sakit. Sakata dirawat di rumah sakit karena mengalami luka tusukan. Polisi sekaligus anggota Kimengumi dengan basa-basi menanyakan kejadian kasus apa dan menyuruh anak buahnya untuk pergi. Di mana anggota Kimengumi ingin mengeksekusi Sakata dengan memberikan suntikan beracun, bukannya mati, akan tetapi Sakata pulih dengan drastis. Dipenuhi dendam, Sakata kembali ke dunia kriminal untuk mengungkap kebenaran dan membalas kematian keluarganya. Penuh percaya akan berhasil menyingkirkan Sakata. Pede amat Lutong awalnya meremehkan Sakata terlalu mudah untuk membereskan Sakata. Keadaan berbalik. Dengan sekuat tenaga yang dimiliki Sakata, ia mencoba untuk membunuh anggota Kimengumi. Karena dendamnya yang membara Sakata berhasil membunuh anggota Kimengumi, langsung deh hukum karma berlaku pada saat itu. Perjalanan Sakata dari seorang pria yang terpuruk hingga berubah menjadi sosok penuh determinasi dalam menuntaskan dendamnya, memberikan kedalaman emosi yang kuat dalam Sakata. Disinilah Sakata memulai untuk balas dendam dengan anggota Kimengumi dengan apa yang diperbuatnya pada 12 tahun silam terhadap keluarga Sakata.
pabrik limbah digunakan kedok oleh anggota Kimengumi untuk mencetak Narco Boy. Anggota Kimengumi melaporkan bahwa Shinozuka sudah dibantai oleh Sakata dan melaporkan pada rekannya saat akan melakukan pengiriman para gadis-gadis. Fujita mendapat pesan dari orang tak dikenal untuk menghabisi Sakata, alih-alih Fujita sudah membunuh Sakata. Rencana Fujita mengirimkan mayat Sakata ke suatu tempat. Di sini Sakata yang pura-pura sudah meninggoy. Sakata mulai beraksi membantai. Setelah Sakata menghancurkan pabrik milik Takemoto, Sakata menculik Takemoto dibawa ke suatu tempat untuk disiksa. Tiba-tiba ada sebuah telepon berdering dari Master, yaitu ketua dari Kimengumi. Telepon dari Master mengatakan untuk berhenti berulah di kota Shinjo dan Sakata untuk melepaskan Takemoto. Sakata diberitahu jika putrinya yang dulu dikira mati ternyata masih hidup, menjalani hidup normal di kota Shinjo sebagai siswi SMA di salah satu kota Shinjo, dan Sunohara mengancam Sakata jika tidak menghentikan dendamnya, maka putrinya akan dibunuhnya. Antara sakit hati dan emosi, Sunohara mendengar berita kekacauan di mana-mana di kota Shinjo menjelang pembukaan resor terpadu Mahoroba. Dan Sakata dinyatakan tewas setelah kejadian di kota Shinjo. Kini putri Sakata yang udah beranjak gede kayak Mbak Surti, Ryo hidup bersama salah satu anggota Yakuza Kimengumi, sekaligus dikira ayah kandungnya sendiri, yang dimana Ryo ingin sekali menjadi atlet panah agar bisa ikut lomba di Olimpiade. Kanta Fuse mendapat telepon dari Sunohara untuk mencari di mana keberadaan Sakata. Sakata nekat mendatangi kantor pusat keamanan. Sakata mencari tentang di mana keberadaan putrinya, tetapi putrinya tidak mengenali siapa Sakata. Ryo yang tak ingat lagi siapa ayahnya langsung melepaskan panah. Dan Sakata pun tak menghindar, menancaplah anak panah Ryo tepat di dada Sakata. Sakata mendapat telepon dari Sunohara, dan Sunohara mengatakan jika Sakata ingin melihat Ryo lebih lama untuk datang ke Mahoroba. Sakata tidak berpikir panjang lagi, dan Sakata segera ingin mengakhiri balas dendamnya agar bisa berkumpul dengan Ryo putrinya. Disinilah aksi yang menegangkan dimulai dengan berani Shuhei Sakata mendatangi di mana tempat geng Yakuza Kimengumi di Mahoroba membuat kekacauan lalu masuk ke tempat persembunyian musuh serta terus mengamuk. Shuhei Sakata menjadi orang pendendam yang tidak dapat dihentikan, bahkan ia tidak peduli berapa banyak musuh yang harus dihadapinya.
Dengan sendirinya, Sakata melumpuhkan anak buah Sunohara. Sakata dihadang oleh Kanta. Ryo yang bimbang siapa ayah Ryo yang sebenarnya. Sakata dibawa untuk bertemu Sunohara, yang dimana Ryo dijadikan sandera. Ryo ketakutan. Ryo akhirnya baru menyadari siapa ayahnya sebenarnya. Aksi Sakata melawan saudara kembar Sunohara yang bernama Jin cukup dibilang kejam dan tanpa ampun. Sakata akhirnya berhasil melumpuhkan saudara kembar Sunohara. Pertarungan Sakata dengan Sunohara pun dimulai. Meski Sakata kehilangan satu tangan yang terpotong oleh Sunohara, Sakata tidak menyerah. Sakata berhasil membunuh Sunohara. Bukannya berakhir yang bahagia di mana Sakata ditembak oleh Kanta. Dengan sisa tenaga Sakata, berhasil membunuh Kanta. Disinilah Ryo dan Sakata bisa berkumpul lagi. Akan tetapi Ryo harus kehilangan ayah selamanya. たいと思います。武道の心得があったものですから。